Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, yang terhormat Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi dan rombongan, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara serah terima aplikasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, basis data dan softcopy peta pajak bumi dan bangunan hari ini Kamis 2 Januari 2014 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Bupati Pemerintah Daerah Pasaman, Bapak Kepala. Yang saya hormati Bapak Kepala PPPKA Pemerintah Daerah Pasaman. Yang saya hormati Kepala Inspektur Pemerintah Daerah Pasaman, serta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Pasaman, Bapak Wali Nagari, Bapak Camat, Bapak Wali Nagari, serta Bapak Kepala Jorong, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati dan Bapak-Bapak sekalian, kami dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi hadir di ruangan ini pada pagi ini untuk menyerahkan pengelolaan PBB perkotaan dan perdesaan. Jadi kami diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 29 tahun 2009 bahwa kami yang selama ini mengelola PBB cukup bertahun-tahun, akhir 2013 atau awal tahun 2014 harus diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 2. Bapak Ibu sekalian, PBB yang kami kelola selama ini untuk 5 wilayah tingkat 2 kabupaten dan kota sebanyak 650.000 wajib pajak, dan untuk pemerintah daerah Pasaman di daerah Pasaman ini sekitar 107.000 wajib pajak. Sangat besar menurut kami dibandingkan dengan yang lain. Mungkin ke depan juga permasalahan mengenai PBB tidak sesederhana yang kita bayangkan. Walaupun PBB di kami adalah salah satu bagian dari pajak yang kami kelola, karena di kami ada PPH dan BPN, tetapi permasalahannya juga tidak sederhana. Komitmen untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengelola PBB. Jadi besok bisa, kalau misalnya ada permasalahan, bisa ke kantor pelayanan pajak KPP. Untuk sementara adalah mengenai aplikasi data wajib pajak serta peta mengenai wajib pajak PBB yang ada di Kabupaten Pasaman. Pertama, oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi.
Selanjutnya oleh Bapak Bupati Pasaman. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen berita acara serah terima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi kepada Bupati Pasaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi, Pak Reza, bersama rombongan yang hadir pada pagi hari ini, Saudara Inspektur, para lintas keuangan aset, Kabupaten Pasaman, asisten. Kalau saya perkenalkan, saya lihat Pak Reza ini, beliau ini pelaksana tugas sekda sampai ini. Di Pak Camat, jadi Pak Sekda kami terhitung 1 Januari kemarin memasuki masa pensiun. Jadi Pak Camat itu belum tahu di sana Sekda, Pak Safi Sekda sekarang. Alhamdulillah. Pak Asmadi, Pak Andi, Saudara Camat dan Wali Negari, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama sekali, mari sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat hadir bersama dalam suatu acara yang menurut hemat saya ini penting sekali, sehingga hari ini Pak Reza sebenarnya ada undangan baru, tapi karena ada acara ini, di mana itu acaranya BPJS ini Pak, BPJS originnya untuk Sumatera Barat. Saya utus Kepala Dinas Kesehatan, saya mau hadir di sini untuk acara yang ini penting menurut saya. Kenapa ini penting? Ini tentu strategis, karena kita tahu berbicara masalah pajak, restitusi daerah itu adalah salah satu sumber kehidupan darah daerah. Ini penting. Kalau BPJS itu titipan uang keluar, dalam dagangan uang keluar. Kalau ini bikin masuk, jadi ini penting menurut saya. Kalau ya bagaimana kita kalau bikin masuk, saya tahu, saya serius. Kalau yang belum cinta itu uang keluar itu, ini uang masuk. Hari ini sudah diserahkan kepada kita secara formal melalui berita acara. Ini itu adalah merupakan data awal. Data awal wajib pajak kita yang ada di Kabupaten Pasaman. Dan saya yakin potensi ini jauh lebih besar daripada yang kita lihat sekarang. Data ini jauh lebih besar sebenarnya. Tadi saya bercerita dengan kawan-kawan camat itu pernah saya bercerita. Kewenangan ini sudah diserahkan kepada kita, dan kita tentu sudah mempersiapkan diri tentunya. Karena lampu itu kan sejak mulai 2010 ya, sudah mulai lampunya bahwa ini akan diserahkan, termasuk BPHGB. Ini tentu kita sudah mempersiapkan. Kita sudah dari segi SDM, alhamdulillah kita sudah mengirim 6 orang yang bertugas kita untuk dididik di STAN di apa? Ya, di STAN di Semarang. Dan sudah
saya lihat ternyata ditempatkan tidak di bidang keuangan mereka dengan staf supaya ditarik ditempatkan sesuai dengan tujuan pendidikan dasar yang mereka lewati. Namun yang pasti di samping ini adalah amanah kepada kita oleh undang-undang, kewenangan diberikan kepada daerah untuk mengurus masalah PBB ini yang selama ini adalah kewenangan pusat melalui kantor pelayanan pajak pertama. Kita sebutlah selama ini mungkin pelaksananya tangan dari pelayanan pajak yang tinggi. Tapi sekarang kita sudah bermain langsung. Nah, ini persoalannya, bedanya kita bermain langsung di sini sekarang. Paling-paling ke pajak pertama kita berkonsultasi, berkoordinasi dan gitu ya Pak Reza. Tapi pemainnya kita, aktornya kita. Nah, mulai dari kabupaten, terutama tentu Pak Camat dan Pak Wali, ujung tombaknya di lapangan. Persoalan saya lihat masalah BBB memang dalam berbagai rapat yang kita lakukan, kita melakukan evaluasi ini 2 bulan Pak Reza untuk capaian BBB ini 2 bulan kita lakukan dengan para camat. Masalah validasi data ini masih persoalan kita. Tidak akurat data. Misalnya si A mempunyai tanah luas 5.000. Nah, di lapangan itu bisa lebih dan itu bisa kurang, itu persoalan. Atau sudah beralih nama. Nah, ini juga persoalan. Nah, ini persoalan yang akan kita hadapi. Ini tentu kita perlu kerja keras. Kemudian persoalan lain saja. Kalau kewenangan ini diberikan kepada kita dan kita bisa mengoptimalkan seluruh kewenangan ini dengan baik, dan kita sudah ada perdana ini hukumnya juga kan, samping mempersiapkan SDM, langkah hukum perdana sudah kita lakukan di 2012 yang lalu, sudah kita siapkan. Ini yang juga perlu menjadi perhatian kita saja. PJOP nilai. Nah, ini juga kalau kita mau jujur, saya mau cek sama dulu sapi mana. Di jalan utama kita ini berapa harga PJOP berapa? 340 Pak. Berapa? 340. Nah, itu transaksinya sudah di atas 1 juta, nggak ada yang di bawah. Sekarang kan sudah kita lakukan berapa yang digunakan dari 190.000 penduduk kita yang kita melalui JPSK di luar JPSMAS sama ASKES itu yang menggunakan itu hanya sekitar 95.000 itu tidak kita yakini semua miskin. Karena benda kita kan sudah terbang. Di samping keluarga miskin, standarnya upah minimum daerah. Nah, berpenghasilan di bawah upah minimum. Nah, Pak Camat harus berani mengatakan misalnya penduduk yang seperti ini rumahnya kan ada kriteria itu ya. Dan beberapa kriteria itu bahwa di jual ini tidak termasuk kategori yang bisa masuk ke BPJS tapi mandiri ya. Jadi Pak Reza sudah menyampaikan bahwa dia siap membantu dan mendukung kita dan secara perlahan tapi pasti ini ya tujuannya memberikan kewenangan kepada daerah ini tentu diharapkan daerah ini mampu ya mengelola dengan baik dan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kalau tidak ada diberikan kewenangan, saya yakin saja. Nah sekarang tinggal kitanya bisa mampu tidak? Nah, bisa nggak? Kalau saya pikir dari segi SDM mampu kita. Ini camat-camat kita ini S2 semua kita. Wali negara ini sarjana semua. Kita semua ada yang kita. Tinggal lagi mau lah kita. Mau dan berani kan. Yang menurut itu sakit. Tapi
Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Wali, Pak Camat, ya. Pak Camat akan berhenti dengan yang nanti sabar dia naik mati. Jadi jangan pernah ragu menjalankan keputusan itu yang daripada kita salah. Ya kan, kalau itu mungkin kan kita salah. Orang tidak, saya tidak kecewa saya. Orang tidak pantas masuk jam sekarang BPJS, dia harus mandiri. Pak Camat yang miskin di bawah upah minimum Sumatera Barat, sehingga dia ditanggung oleh negara, oleh pemerintah daerah. Salah nggak Pak Camat kira-kira? Apa risiko yang salah seperti itu? Boleh rekor? Ya, jadi saya nggak salah, si Camat saya salah itu. Kok pernyataan Pak Camat sih? Kamu kan jaksa, saya tahu itu. Camat dulu sih, musulah sih itu pernyataan Pak Camat. Bahwa data ini benar dan saya akan menjawab atas data yang saya keluarkan. Tapi bicara dewa, nah bola kan boleh mati dewa. Nah papel seorang dulu. Nah, jadi artinya saya ingin ingatkan bukan soal kita ini. Kita harus bekerja dan jangan pernah ragu. Yang pasti kita bersungguh-sungguh menerima kewenangan ini dan bersungguh-sungguh akan melaksanakan amanah ini. Saya pikir itu saja yang penting, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Reza, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tinggi beserta kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugas kita ke depan semakin baik dan dapat kita laksanakan dengan lancar. Terima kasih.